Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang-panjang sekarang. Keren cadas. Silmi Karim. Oke, yeah. Jadi sahabat sekalian, beliau ini kalau resminya sekarang Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya selalu bilang transmigrasi. Jadi imigrasi dan pemasyarakatan, dan urusannya cekal dan penjara, ya kan. Cekal itu salah satunya saja, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya sangat bervariasi. Background pendidikannya di bidang ekonomi, tetapi bekerjanya awal-awal di Badan Penanaman Modal, ya, BKPM, lalu pindah ke Kementerian Pertahanan, dan sepertinya di Kementerian Pertahanan saking cintanya semua sekolah tentang pertahanan diikuti di luar negeri, di Harvard dan lain sebagainya. Nanti saya bacakan. Tapi kemudian nasib membawanya menjadi dirjen. Sebelum dirjen imigrasi disuruh mengobati BUMN yang luka parah. Terakhir jadi dirut di Krakatau Steel. Kemudian ditarik sebagai dirjen imigrasi. Dan belum finally, ini baru semifinal ini. Semifinalnya menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan penjara dan pemasyarakatan. Ya kan? Kalau orang hukum bilang bukan dong, penjara itu bukan, ini pemasyarakatan, pembinaan. Gitu ya, pembinaan. Makasih, saya mau panggil Bro, Pak Wamen. Bro aja. Bro aja. Jadi makasih Bro Wamen. Makasih Bro Wamen ya, Bro Silmi. Biasanya panggil Silmi atau Karim? Silmi ya, Bro Silmi. Sudah datang ke New Podcast ini. Kita namain ini Keren Cadas Podcast by Refli Harun. Keren Cadas itu sebenarnya apa? Kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Oh. itu rahasianya. Ya. Terima kasih sudah datang, dan saya mau pertanyaan pertama, bagaimana mood Pak Wamen saat ini? Moodnya tentu selalu excited. Ya. Dengan pekerjaan, dengan apa yang sedang dilakukan. Saya selalu berusaha untuk positive thinking, ya. Jadi vibe-nya itu kita bikin semangat dan positif. Karena saya percaya itu akan mempengaruhi juga terhadap apa yang sedang kita lakukan dan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi saya ingin membacakan CV, ya. Waduh, karena penting kan, orang harus tahu. Kadang-kadang orang tahu, Silmi Karim. Tapi dalamannya Silmi Karim kan belum tentu semua orang tahu, kan? Ini ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Yang jelas kalau work experience-nya adalah Ministry of Immigration and Correction. Correction ya jadi correction bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya correction ya. Jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian Direktur Jenderal Imigrasi 2023-2024. Kalau jadi pernah sempat merangkap ya sedikit ya? Enggak, kan habisnya Oktober kan. Terus Oktober sorry. Kabinet mulai, kita jadi wakil. Sorry. Karena di sini disebutkan di Ministry of Immigration and Correction, tapi di sini saya lupa baca Vice Ministernya ya. Jadi wakil menterinya di 2024. Kemudian di Direktur Jenderalnya 2023-2024. Nah, ini yang keren-keren ya. Ministry of State-Owned Enterprises, BUMN. Itu Presiden Direktur PT Krakatau Steel 2018-2023. Lumayan juga ini. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sakitnya agak parah soalnya. Sakitnya agak parah. Ya. And then the last time itu pernah dibanggakan mengenai achievement dari Krakatau Steel yang saya tahu ya. Wah, ini sekarang begini-begini katanya. Kemudian Presiden Direktur Utama PT Barata Indonesia. Ini bidang apa ya? Itu heavy industry. Heavy industry ya, industri berat ya. Kemudian Presiden Direktur PT Pindad. Wah, ini produsen pertahanan. Bikin peluru, bikin kalau tank. Ini sih masih related to the academic background ya kan. Kemudian Komisaris PT Telkom Indonesia. Kayak ini yang lebih besar daripada Direktur Utama Krakatau Steel tadi. Dari sisi pendapatan begitu. Jadi Komisaris PT Telkom Indonesia 2023. Present sampai sekarang. Waduh. Ini rawan dikritik. Nanti tolong ya jangan rangkap jabatan. Ngomong-ngomong. Tapi sekarang nggak ada lagi Tantiam ya? Iya,
Tidak ada. Sudah dihilangkan ya sejak unfortunately ya kan. Karena saya pernah ngomong-ngomong sama ketua BPPT. BPKP. Dulu katanya dari Mandiri dapat sekian. Waduh. Tapi ya 2 tahun terakhir ini udah nggak ada lagi. Itu ya. Kemudian Komisaris PT PAL Indonesia 2011-2015. Ministry of Defense, kemudian pernah di BIN juga 2007-2014. Hati-hati ini kita. 2013-2015 pernah di Badan Intelijen Negara. Kemudian di BKPM 2010-2011, 1 tahun. Sekretariat Kabinet pernah juga. Asisten the President Special Staff, jadi asisten staf khusus ya for political communication, untuk komunikasi politik. Ada award juga, Kumparan Award, kemudian BUMN Track, kemudian Warta Ekonomi, BUMN Track, Fortune Indonesia, Business Indonesia, BUMN Track, Ministry of Defense. Kemudian kalau education, Bachelor of Economy, Trisakti University 1997. Magister of Economy Universitas Indonesia 2007. Tapi other education in leadership, Harvard University Program of Strategic Leadership 2023. Jadi ini Harvard product in leadership ya. Kemudian other education in defense and security, Georgetown University di Washington ini ya. George C. Marshall European Center for Security Studies, Jerman, NATO School. Di Jerman juga. Tapi ini NATO betul ya, bukan no action shock only, bukan. NATO betul nih. NATO betul ya. Luar biasa. Lulusan pertama juga. Lulusan pertama NATO School for Indonesian people atau seluruh dunia? Untuk Indonesia. Indonesia ya. Harvard Kennedy School of Government. Bedanya sama Harvard apa nih? Beda kalau ini di Kennedy School. Kalau yang sekarang yang tentang defense. Oke, tapi kalau di yang Harvard program itu di university-nya di Boston ya. Gitu, oke. Kemudian Naval Postgraduate School 2010-2014. Tapi kok gelarnya ini nggak dicantumkan atau gimana? Karena ada opsi untuk tesis untuk mendapatkan gelar. Saya waktu itu nggak ambil, tapi sekarang masih bisa. Masih on. Karena menyelesaikan tesis. Sayang sekali 2010-2014 4 tahun, which is 4 tahun, tapi kok tidak ambil gelarnya. Sayang ya. Ini organizations, National Committee of Multi-Stakeholder Partnership Summit 2024, kemudian the Southeast Asia Iron and Steel Institute. Ini waktu di waktu di KS. Di KS ya. Saya ketua asosiasi besi dan baja tuh Asia Tenggara, bukan lagi Indonesia. Asia Tenggara kita ambil. Makanya you become a strong person. Gitu. Kemudian Asian Iron and Steel Council, itu. Kemudian Indonesia Young Entrepreneurs Association, HIPMI, Vice Chairman ya. Wah, ini 2008-2011 siapa ketuanya? Waktu itu Erwin. Oh, Erwin Aksa ya. Erwin Aksa ya. Erwin Aksa itu putranya dari Aksa Mahmud, which is besannya Yusuf Kala ya. Kemudian Ipar. Kok besan? Ipar ya? Ipar ya? Ya, Ipar ya. Kadin Indonesia di 2010-2015, kemudian di Vice Chairman juga 2009-2010. Kemudian board membership tadi ya, pernah juga jadi komisaris PT GE Power Solution Indonesia ya. Itu bukan General Electric. Oh, General Electric ya. Kan multinasional juga kita pernah. Iya. President Commissioner of MAN Diesel and Turbo Indonesia, MAN. Jerman. Ini ada beberapa publications yang saya tidak bacakan satu demi satu ya. Udah, saya minder. Galam, abang lebih hebat. Apa hebatnya? Kita cuma menjalani hari-hari perpanas-panas di jalanan ya. Tapi begini, Pak Wamen ya, karena podcast ini kan kita ingin betul-betul menggali orang ya. Are you happy being Vice Minister of Immigration and Correction gitu? Saya selalu bersyukur dengan pentahapan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Kadang-kadang orang kan pinginnya langsung jadi pimpinan. Kita nikmatin aja dari awal, dari bawah, ya, jadi dirjen dulu, ya, jadi wakil, nggak apa-apa. Kita lalui aja, pasti ada hikmahnya.
Soalnya kalau kemampuan ya, ini mohon maaf nih, saya bukan memuji di depan ya. Kayaknya ini banyak yang menteri-menteri di bawah beliau levelnya level kemampuan ya. Kan kita bicara mengenai bagaimana track record. Yang track record kan nggak bisa dibohongin kan, gitu. Makanya saya langsung tertarik, wah Silmi Karim tuh langsung gitu. Oke. Nah, kan di antara 3 bidang ini sebenarnya jangan dibilang bloodnya sekarang ya kan. Di 3 bidang ini, ekonomi mungkin, which is investment ya mungkin ya. Kemudian defense, industries atau defense apalah ya, affairs gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah masalah imigrasi. Kalaupun ada pemasyarakatannya, saya tidak tahu apakah juga passion Anda gitu ya. Mana yang sesungguhnya Anda yang merupakan passion gitu? Kalau passion ditanya, saya passionnya lebih ke pertahanan dan intelijen. Oke, pertahanan dan intelijen. Ya. Nah, jadi cara berpikir saya itu walaupun waktu itu ke investment, tetap melihatnya dari sisi bagaimana national security dan kemudian bagaimana kepentingan nasional, national interest. Gitu. Jadi selalu berpikirnya kalau bikin policy, gitu, apalagi waktu kemudian jadi dirjen, saya merubah 234 aturan, Bang, dalam 2 tahun. Itu pendekatannya juga waktu di Dirjen Imigrasi, itu pendekatannya adalah satu national security dan juga national interest. Oh itu, dan itu dipengaruhi latar belakang tadi defense. Education tadi. Waktu di BUMN juga seperti itu. Ketika di Pindad, itu bagaimana kemandirian industri pertahanan. Sampai saya bikin buku waktu di Kementerian Pertahanan. Terus kemudian waktu heavy industry, bagaimana Indonesia bisa mandiri membuat pembangkit listrik. Terus kemudian waktu di KS, bagaimana Indonesia bisa swasembada besi dan baja. Gitu. Selalu lihatnya dari sisi national interest. Oke, itu yang perspektif yang remains gitu ya. Kemanapun kita pergi, tapi the perspective still remains gitu ya. Jadi pendekatannya itu defense security. Karena biar gimana pun juga, pada akhirnya ketika ada satu ketidaksesuaian atau ketidak happiness, Pak Presiden sering ngomong bahwa salah satunya itu bagaimana masyarakat itu bisa makan, perut itu menjadi sumber masalah dalam hal konteks security. Nah itu betul, gitu. Jadi bagaimana pendekatan kebijakan yang membuat masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhannya, ya kan? Bahwa itu kemudian turunannya investasinya harus berapa, kemudian juga apa yang dilakukan seperti industrinya, bagaimana kita memprotek market Indonesia supaya protek yang juga berdaya saing, bukan protek kemudian yang meninabobokan. Kayak ambil contoh, misalnya Presiden ingin pertumbuhan ekonomi itu 8%. Ya, terus pemerataan itu bagus. Ya, salah satunya adalah selain dari apa yang sudah dilakukan sekarang, juga kebijakan-kebijakan yang bisa kemudian masuk memberikan masyarakat itu sejahtera. Salah satunya adalah dengan membangun industri. Gitu. Kita punya lulusan-lulusan yang punya PhD, dikirim LPDP ke luar negeri, pulang itu kan juga harus punya rumah. Rumah dalam arti tempat untuk dia berkarya. Gitu. Bagaimana? Kenapa Jerman maju? Kenapa Jepang maju? Ya, kenapa Korea maju? Because industrinya harus hebat. Gitu. Sehingga tentu di sini hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana membangun industri dan juga dalam hal memproteksi. Ini kaitannya juga import. Ya kan? Kan kita tidak bisa misalnya menyikapi bahwa seluruh sektor itu harus dijaga, kan nggak mungkin. Karena harus disesuaikan dengan competitiveness Indonesia. Comparative advantage, competitive advantage. Ya. Dan Indonesia punya banyak. Gitu. Kita tinggal pilih dan kita bisa unggul. Potensinya tuh ada. Nah, dengan industri itulah kemudian masyarakat itu bisa sejahtera. Kenapa? Karena di situ ada rantai. Gitu. Dari yang klaster industrinya, terus kemudian rantai pasoknya, kemudian dari hulu sampai hilir. Nah, itu tuh banyak orang berpartisipasi. Disitulah pemerataan, gitu. Disitulah terjadi transfer teknologi misalnya, seperti halnya investasi.
aturan investasi misalnya masuk ke Indonesia, ya kan? Kemudian Indonesia harus bisa mendapatkan manfaat bukan hanya dari pajak. Itu bisa diatur dengan satu aturan main, misalnya dengan melibatkan perusahaan di Indonesia, ya kan? Apa misalnya Danantara atau BUMN ataupun juga swasta nasional. Banyak cara. Jadi perspektifnya kalau tadi Bang Refli tanya mengenai apa ya, selalu dari unsur security. Security the national interest. Jadi makanya ketika ditempatkan dimanapun gitu, selalu pikirannya ke defense. Tapi kan bagaimanapun kan pengetahuan teknis atau kemampuan teknis, pengetahuan teknis lah minimal. Untuk ngurusin Krakatau Steel misalnya, untuk heavy industries tadi kan tetap dibutuhkan kan. Kalau enggak kita dibohong-bohongin nanti oleh staff-staff kita kalau kita nggak paham core bisnisnya kan. Iya. Karena posisinya bukan posisi komisioner kan atau komisaris, tapi posisinya sebagai direktur utama. Itu gimana? Penyesuaiannya gimana? Yang pertama kan selalu ketika kayak misalnya jadi dirjen imigrasi, waktu itu kan langsung Pak Presiden Jokowi yang tunjuk. Iya. Ganti orangnya, ya gitu kan, selalu bawanya begitu. Waktu saya jadi Krakatau Steel, Menteri BUMN bilang direksi ganti, gitu kan. Iya. Saya nggak pernah ganti. Oke. Saya belajar dulu. I see. Tapi learning by doing. Iya. Nah terus kemudian kan di situ kita harus membangun trust dulu. Nah trust itu terbangun dengan kebersamaan, ya kan. Terus kemudian dari situ juga kita kan sebenarnya kan jadi pimpinan itu Bang. Yang penting kan ngambil keputusan. Iya. Nah sementara yang kita perlukan di tahap awal itu kan belanja masalah. Belanja masalah itu kan kuncinya adalah bagaimana kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dan kemudian memberikan nilai tambah. Gitu kan? Kan pasti keputusan itu dituntut untuk dari jelek menjadi bagus. Nah harapannya kan ada. Kan hal-hal sederhana misalnya. Seorang PMI, pekerja migran, perlu misalnya, atau yang paling gampang yang saya pernah lakukan gitu ya, di luar yang tadi PMI, misalnya orang mau haji atau umroh, harus mendapatkan rekomendasi atau surat dari Kanwil Kementerian Agama. Iya. Kenapa mau umroh harus punya surat keterangan untuk bikin paspor? Kan saya cabut aturannya. Karena masa mau ibadah aja ribet banget. Ya kan? Oh alasannya karena dulu takut disalahkan oleh pemohon paspor dalam konteks nanti dia menjadi PMI ilegal. Kan masa kita PMI itu pekerja migran Indonesia. Jadi bukan dia pura-pura gini, pas lagi memohon paspor, ya mau ngapain? Saya mau umroh. Nah kan diberikan kan? Oke, boleh bikin paspor. Nah, sampai sana paspor itu dipakai buat kerja. Gitu kan? Nah, sehingga kemudian dibikin aturan. Harus punya surat keterangan. Nah, ini kan akhirnya membuat susah yang orang pengen bikin umroh. Yang mau bikin paspor untuk umroh atau haji. Ya kan? Kan pendekatannya adalah solve the problem by creating new problem. Nah, ini yang saya coret. Gitu. Kenapa harus begitu? Ya kan? Kan merepotkan. Pergi umrah aja. Jadi bukannya udah kebiasaan Indonesia itu. Anda menyelesaikan masalah dengan membuat problem baru. Nah, jadi masalah A selesai, tapi problem baru muncul. Soft power misalnya. Indonesia ingin banyak warga negara asing untuk belajar di Indonesia. Tetapi pemohon visa harus mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Kita mau sekolah ke luar negeri, kayak ke Amerika, perlunya cuma ke kedutaan, kita mendapatkan visa F1. Nggak perlu ada surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Amerika. Gimana kita tahu alamatnya di mana, memohon dia kepada siapa? Selalu kita lihat logika terbaliknya ketika kita menjadi pemohon. Nah disitulah akhirnya saya cabut. Datang alhamdulillah dirjen yang menanyakan kenapa dicabut. Gitu. Saya balikkan. Pertanyaannya begini, karena pemegang visa itu adalah Kementerian Imigrasi, gitu ya, sehingga regulasi tambahan itu bisa di-cut gitu. Bisa di-cut.
Walaupun yang buat sana misalnya Iya, kan. tapi ada PP juga yang waktu itu saya rubah. Iya. Cut juga. I Tapi kan see. kita kuat argumentasinya. Iya. Gitu. Artinya through regulasi bukan kementerian aja, tapi Iya. sudah tingkat presiden. Berarti Iya, kan? jadi kita giring 234 painful Bang. Ada satu undang-undang yang kita rubah, Perpres, PP 234 within berapa lama tadi? 1 tahun 10 bulan. Itu kayak Habibie menjadi presiden di masa reformasi awalnya. Gitu. Jadi karena semangatnya ya satu kepentingan nasional kita. Kayak misalnya PMI yang tadi saya mau ceritakan itu. Kalau misalnya dia mau benar jadi PMI yang legal, Iya. persyaratannya rumit. Iya. Termasuk misalnya surat rekomendasi atau izin dari kabupaten atau kota madya tempat dia domisili. Iya. Nah, ketika dia sudah di Jakarta, mau buat paspor, dia harus balik lagi, kan ongkos. Memangnya kalau dia ada masalah di luar negeri, mau ditolongin sama Pemda tersebut kan enggak, saya cabut. Oke. Ya udah, berangkatkan gitu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang bagaimana mengkat birokrasi yang panjang, orang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, ngapain dibikin mudah kan? Karena birokrasi itu kadang-kadang cost bagi mereka yang membutuhkan izin, membutuhkan apalah ya. Tapi kita over-regulated country. Oke. Kalau tidak salah itu more than 16,000. Lebih dari 16.000. Saya angkanya tuh agak lupa 16.000 atau 18.000. Tapi sama lah banyak. Itu aturan. Dari undang-undang dasar sampai perda. Iya. Nah, kalau 16.000 jumlah konten RH Channel selama 6 tahun itu. 16.000. Iya. Kan kebanyakan. Iya. Sehingga mempersulit. Jadi ketika beberapa hari yang lalu Presiden menyampaikan bahwa akan dibentuk Satgas penyederhanaan aturan ya. Iya. Itu bagus sekali. Karena supaya ngurangin Iya. aturan yang memberatkan. Jadi saya ini orang hukum ya. Kadang-kadang kan pendekatannya selalu instrumentasi. Ada regulasinya, ada undang-undangnya. Enggak, makin diatur tuh makin nggak jelas biasanya. Dan kalau nggak diatur artinya boleh. Iya. Ya itulah fenomena yang kita tentu menjadi PR lah. Nah, gini, kalau kita bicara tentang legacy gitu ya, nanti saya balik lagi ke industri pertahanan ya, bicara dan BUMN. Tapi kita sekarang yang current, kan legacy Pak Wamen adalah di Kementerian di Ditjen Imigrasi, di level Waktu saya Imigrasi. masih Kementerian Hukum waktu itu. Iya, masih Kementerian Hukum kan Ditjen. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang ada dua fenomenanya. Pak Silmi, Bro Silmi sudah jadi Wamen, which is itu jabatan hanya di bawah menteri dan di atas dirjen. Dan yang kedua, ini kementerian yang khusus sama pemasarakatan masih kan. Nanti kita belum bicara pemasarakatan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah legacy itu bisa dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan ataukah tiba-tiba muncul hal-hal teknis lainnya, misalnya gini, sebagai Wamen saya pembuat kebijakan tuh bukan eksekutor langsung misalnya atau apalah. Atau menjadi intermediate person itu nggak enak juga. Ini ada menterinya tapi di sini ada dirjennya, kan jadi intermediate tuh. Kalau itu kelas penjelajah. Silakan. Iya, memang kalau sebagai dirjen itu kan sebagai komandan langsung. Ya. Sehingga bisa menginisiasi yang namanya perubahan aturan dan punya perangkat yang langsung. Wamen lebih tinggi betul. Tetapi tetap biar gimana pun juga kita harus menghormati struktur. Satu sisi saya masih ada pimpinan yaitu menteri. Bukan decision maker terakhir ya kan? Di sisi lain ada dirjen yang mengeksekusi. Sehingga ya ini harus pinter-pinter saya bicara dengan menteri, bicara dengan bawahan. Dengan dirjen ya, dengan bawahan. Gitu. Bahkan ketika saya ditunjuk jadi Wamen, ada senior yang saya hormati lah gitu. Saya dikasih 1 jam kuliah bagaimana menjadi Wamen yang baik, wakil, ya kan? Ya, senior itu dalam perjalanan pernah jadi bos saya dan saya cukup dekat sama beliau. Di mana? Waktu di Kementerian Pertahanan. Oh, oke. Nah, jadi dikasih tahu gitu. Kalau jalan jangan boleh. Oh, saya tahu itu orangnya itu. Ya kan? Terus, orangnya pasti yang pernah jadi Wamen Kementerian Pertahanan. Ngomong tidak boleh lebih banyak. Iya. Terus kemudian banyak persyaratan. Jadi memang kita harus tahu diri. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak diwawancara ataupun juga jadi pembicara, itu saya menghindari.
Saya nggak boleh lebih ngetop daripada pimpinan saya. Datang ke sini nggak izin? Kita izin. Oh izin ya? Iya. Pak Agus, Pak Agus Andrianto kan? Iya. Pak Agus, terima kasih atas izinnya. Jadi memang kita harus bisa menempatkan diri. Jangan sampai menjadi ancaman buat pimpinan kita. Itu juga penting. Dia harus happy gitu ya. Iya. Oke. Nah, saya ingin tanya ya, kok bisa ikut dalam bidang-bidang itu? Padahal Anda kan tidak semuanya jabatan setingkat menteri di situ. Bahkan bisa dikatakan jabatan birokrasi. Iya. Anda ASN atau gimana? Kok bisa ditunjuk di BUMN, ditunjuk di sini, ditunjuk situ, itu gimana anunya? Ya itu kan PT-nya gimana? PT itu kan memang pertama adalah dibangun dulu kan bahwa kita itu orang percaya gitu bahwa kita kalau melakukan sesuatu itu bisa selesai dan deliver. Dari situ kan ada trust yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ketika trust ada, kemudian kita didukung untuk misalnya mendapatkan ASN-nya, terus kemudian juga diperjuangkan karena udah menjadi kebutuhan daripada pimpinannya. Nah, yang repot itu kan ada orang yang memang mau jabatannya, tetapi dia tidak sadar bahwa ada konsekuensi sebagai penerima amanah kepercayaan dari jabatan tersebut. Jadi kita nggak ngomongin dulu pengalaman atau apapun lah, tetapi pertama kan juga harus tahu ada kewajibannya yang harus dideliver, bukan sebagai penikmat, tetapi sebagai pekerja. Sebagai pimpinan itu kan kadang-kadang kita itu harus melayani anak buah, Bang. Gitu. Melayani bukan kita bikin kopi atau bikin apa ke anak buah, bukan. Tetapi kita harus tahu bagaimana anak buah kita bekerja dengan baik. Gitu kan, memberikan fasilitasnya, memperhatikan pendapatannya, memperhatikan juga karirnya. Nah, kan mindsetnya itu adalah bukan sebagai pemerintah, tetapi to govern, menata. Gitu. Nah, di bahasa kita itu kan perintah. Jadi pemerintah. Iya kan? Tukang memerintah, jadi pemerintah. Filosofi itulah yang kadang-kadang lupa, gitu. Ya, bahwa sebenarnya tugas kita itu melayani, gitu. Melayani masyarakat, melayani anggota kita. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu salah satu kementerian yang paling besar. Kenapa? Anggotanya, karyawannya atau pegawainya 65.000. Ada di UPT lebih dari 1.000. Itu seluruh Indonesia. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Wajar aja jadi kementerian sendiri. Karena begitu rumitnya dan begitu banyaknya isu dan juga begitu banyak pegawainya, begitu banyak titik-titiknya. Walaupun tentu kalau di Amerika atau di negara lain gitu ya, mereka bentuknya adalah badan, agensi tersendiri. Walaupun dia ada di bawah Homeland Security, gitu kan, di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, ya, ataupun juga di tempat lain, misalnya kayak di Kanada namanya Kementerian Public Safety, keselamatan publik masyarakat, gitu kan, itu tergantung penamaannya. Gitu. Penamaan dan pendekatan mungkin ya. Iya, penamaan dan pendekatan, gitu kan. Jadi ya tentu Indonesia kan kalau dibilang bentuk negaranya itu kan bukan bentuk, pemerintahannya gitu kan sedang terus berkembang kan, gitu. Kalau orang berdiskusi mengenai kebanyakan menteri atau segala macam, itu kan tergantung selera dari pimpinannya. Ya, yang penting kan sebenarnya resultnya. Ya walaupun tentu ada disampaikan kan positif negatifnya, tapi nggak apa-apa. Kalau saya melihatnya lebih kepada yang penting deliverables-nya. Dan ini kan baru 1,5 tahun, ya belum sampai 5 tahun. Ya tunggu aja, nanti pasti akan ada hasil yang baik buat masyarakat. Gitu. Bukan kita anti kritik, bukan. Ya, saya selalu memperhatikan kok. Bahkan yang bukan menyangkut kepada kementerian kita pun, saya suka, kasihan tuh kawan kita lagi dikritik gitu kan. Gitu kan. Cuman yang maksud saya yang saya mau sampaikan di sini, bentuk pemerintahan dalam hal struktur organisasinya itu, kita bisa banyak mendapatkan referensi dari berbagai negara gitu. Ya. Ada yang badan di bawah kementerian, ada yang kementeriannya dibanyakin. Memang kayak Amerika Serikat memang sedikit,
menterinya, tapi badannya banyak sekali. Iya, iya, Bahkan yang ngurusin imigrasi pun ada 3 badannya, iya, iya. gitu. Tapi kan tidak sampai kepada publik di Indonesia, Iya, iya. gitu. Ya, begitu juga di Australia dan negara lainnya. Oke. Iya, tapi di antara itu semua kan, tiba-tiba kok gini, kan ada rasionalitasnya ya. Misalnya ketika ditunjuk sebagai wakil menteri imigrasi dan kemasyarakatan, ya mungkin karena pernah menjadi dirjen imigrasi mungkin ya, tinggal pemasyarakatannya saja. Tapi mungkin dianggap perspektif defense tadi bisa masuk di situ ya kan, defense perspektif gitu. Cuma lompat dari apa kalau terakhir di Kementerian Pertahanan apa ininya jabatan? Saya pegang staf ahli bidang industri pertahanan. Oh, staf ahli bidang. Nah, ini kan beda sekali masuk ke imigrasi itu. Iya. Oh, tapi sebelumnya ke BUMN dulu ya? Ke BUMN dulu, ya. Nah, itu kan Beda lagi. Beda lagi. Yaitu masalah kepercayaan dan nasib juga. Nah, memang ada sih orang multi talent ditempatkan di mana saja jadi barang itu. Istilahnya ini Bang, kalau Pak Sofyan Jalil bilangnya kunci Inggris. Oh, kunci Inggris. Ini unfit, fit semua. Iya. Oke. Kalau Pak Mendagri bilangnya joker. Joker, kartu joker. Kartu joker bisa itu. Bisa di mana dikasih ini. Memang ada orang yang generalis ya kan, bisa berpikir generalis dan bertindak generalis juga kan. Ada orang yang situ aja spesialis gitu. Oke. Dia belanja masalah, iya. kemudian dari situ kita bisa menginventarisir mana sih isu yang harus kita pecahkan. Iya. Nah, yang penting kan di situ kita ambil keputusan. Ya pilih yang gampang dulu, ya kan. Dari situ kita belajar. Oh, terus kita sering ketemu orang. Iya. Kita jangan menghindar kayak misalnya ketemu asosiasi atau ketemu dengan pihak-pihak yang concern. Nah, saya temuin. Oh ini, udah fokus di situ pasti beres. Oke, kita coba lihat ini ya pekerjaan sekarang ini. Saya mau mulai dari yang anak tiri nih, kayaknya belum dibicarakan, pemasyarakatan. Tadi belum disinggung secara lebih banyak ya. Kalau walaupun tadi ada Kanada macam-macam gitu ya. Di Indonesia ini kan klasik kalau soal pemasyarakatan kan. Pokoknya kalau saya wawancara orang yang pernah di penjara, ditahan lah, jangan di penjara kan penjara kan perspektifnya udah bukan di sana lagi ya. Orang yang ditahan itu kan kasihan sekali. Pernah misalnya satu sel itu nggak manusiawi lah pokoknya. Sampai sekarang itu nggak manusiawi gitu. Baik itu ketika dia masih dalam tahanan, ya kan, maupun di lembaga pemasyarakatan. Kalau dalam tahanan tidak teritorial. Tahanan tuh kita. Oh, tahanan juga ya? Tahanan sampai kemudian menjadi inkrah, ya, masuk ke lapas, lembaga pengawasan di kita. Oh, tahanan itu masuk. Jadi kalau bisa tahanan di Mabes Polri, tahanan itu cabang kita ceritanya. Oh, cabang. I see. Bukan under Mabes itu bukan. Ya? Dalam pengelolaannya diberikan kepada penegak hukum dalam hal proses pemeriksaan dan juga proses penyidikan. Oke, tetapi itu cabang dari kantor. Kita menyebutkannya itu kayak misalnya di KPK itu kan rutan KPK cabang dari Salemba. Oke. Di Kejaksaan Agung juga seperti itu, di Pitsus misalnya. Lalu pembagian tugasnya di mana? Pembagian tugasnya tentu di sini kan berangkatnya kan dari kita memberikan salah satu bukan kewenangan tetapi fungsi kita ya, karena misalnya di sini kapasitasnya ataupun juga untuk mempermudah proses penyidikan. Kalau harus setiap malam dipulangkan kan secara operasional itu kan melelahkan dan juga memakan waktu, sehingga untuk memudahkan itu diberikanlah fungsi tersebut, ya, kita delegasikan fungsi tersebut kepada aparat penegak hukum. Tapi mereka yang provide? Mereka provide, mereka punya anggaran, tetapi dalam konteks pembinaan itu di bawah pemasyarakatan. Kementerian ini ya. Oke. Nah, berarti kan kalau saya bicara secara keseluruhan kan itu kan menjadi responsibility kementerian ini. Itu gimana ya? Over capacity, overloaded dari itu udah kan nggak masuk akal tuh. Orang boro-boro sadar
dendam itu mah. Soalnya diperlakukan sangat tidak manusiawi. Belum lagi yang nanti kita Ya, tanyakan. dalam perjalanannya kan gini, Bang. Pertama, penjara-penjara kita itu kan lebih dari 50% itu narkoba. warisan Oh, Belanda. warisan, oke. Warisan Belanda loh. Warisan Belanda Belanda. itu tidak hitung kapasitas, hitung titik. Mereka tuh membangun 350 penjara. Oke. Ya kan? Ya. Lebih dari 50% yang ada saat ini. Oke. Ya. Nah, terus kemudian dalam perjalanannya pemasyarakatan itu kan di bawah Kementerian Kehakiman. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Ya, terus direformasi saya lupa tuh ada namanya beda lagi. Iya. Ya. Di situ unit eselon satunya tuh banyak dan berbeda-beda. Dulu ada pernah juga Kementerian Hukum dan Perundang-undangan Betul. Menkumham dulu kan. Iya. Ada AHU, ada imigrasi, ada kekayaan intelektual, ada peraturan perundangan. Itu sangat berbeda dan anggarannya terbatas. Sehingga proses pembangunan kapasitas lapas ya tidak menjadi prioritas. Iya, iya. Karena membangun penjara itu kan mahal. Iya. Ya. Otomatis kejahatan bertambah. Nah, kalau saya lihat berdasarkan rule of thumb, setiap negara ya, itu kurang lebih penghuni penghuni penjara gitu ya, itu rata-rata 0,2% dari jumlah penduduk. 0,2%. Kita? Iya. Kita itu masih 0,1, bukan 0,1%. Nah, kapasitas kita jauh di bawah itu. Iya, iya, iya. Nah. Kita 0,1 kan penduduknya berapapun juga. Ya, penduduk kita kan 280 ribu, Iya, 280 juta. Iya. Kita punya warga binaan, baik itu di pemasyarakatan maupun tahanan, itu ada 272.000. Oke. Ya. Nah, harusnya kita itu memiliki kapasitas minimal 0,1, yaitu 280.000. Iya. Amerika itu lebih besar lagi. Nggak tahu kenapa di sana itu warga binaannya itu lebih dari 1 juta. Oke. Gitu. Jadi dia itu malah hampir 0,5 atau 0,4% dari jumlah penduduknya itu ada di dalam penjara. Gitu. Nah, tapi kapasitas mereka itu besar. Ada penjara federal, ya, ada penjara di state. Ya. Dan dia terbagi, ada penjara di bawah negara bagian yang saya bilang itu di bawah gubernur, ya, ada yang di bawah federal, di bawah pemerintah pusat. Kalau kita kan sama semua. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, hal itulah kenapa kemudian dipisahkan menjadi kementerian tersendiri. Agar kemudian dari sisi perencanaan, dari sisi kebijakan, itu bisa sesuai dengan apa yang ideal secara bertahap. Iya, iya. Kayak kita kan rencana membangun mega prison. Iya. Sudah dianggarkan, kapasitasnya itu hampir 10.000. Itu dalam satu lokasi. Iya. Nah, itu salah satu arahan daripada Bapak Presiden Prabowo ketika pertama kali menyampaikan kepada kami ketika dipanggil di Kartanegara. Ya, kalau tadi Abang bilang dianaktirikannya dulu ketika belum menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalau sekarang kita intens gitu, kita berpikir bagaimana supaya menjadi lebih baik ya. Tapi memang tidak mudah dalam membalikkan tangan gitu ya, cepat langsung berubah gitu, perlu proses. Ya misalnya ya, kalau sekarang kan over capacities itu sampai berapa persen? Sekarang over capacity sekitar 50%. Jadi 150%? Yes, jadi kapasitasnya itu sekitar 120.000 ya, penghuninya 270.000. Oke. More than 50%. Oke, more than 50%. Nah, pertanyaannya adalah kan ini kan pemasyarakatannya juga harus pakai perspektif HAM juga kan? Betul. Nggak boleh juga orang kemudian masuk
kesalahannya tidak seberapa, tapi di sana jadi gila. Itu gimana? Ada planning ke depan bagaimana untuk? Salah satunya kan dalam KUHP dan KUHAP baru, ya, itu kan ada yang namanya hukuman di luar penjara. Ya. Nah, tetapi itu harus diawali dengan keputusan hakim. Ya. Jadi nggak bisa yang sekarang sudah ada kemudian dialihkan. Ya. Gitu. Nah, ini perlu bridging kalau misalnya. Tetapi di awal pemerintahan ini kita kan melakukan amnesti. Ada bridgingnya. Apa itu, Pak? Jangan gampang nahan-nahan itu. Supaya intake-nya nggak terlalu besar. Iya, kalau cuman kasus pencemaran nama baik, ya nggak perlu ditahan-tahan lah. Tapi sekarang trennya ya, sebelum saya cek itu ada penurunan, walaupun masih sangat kecil. Tadinya itu di awal pemerintahan itu warga binaan itu sekitar 278.000. Saat ini itu sekarang sudah 272.000. Ya, jadi kurang 6.000. Kurang 6.000 agak lumayan. Agak lumayan. Ya, awalnya itu dulu itu diusulkan itu yang mendapatkan amnesti itu 40.000. Kenapa nggak jalan lagi? Berproses, terus turun jadi 20.000, terus kemudian waktu itu dirilis dulu 2.000. Ya. Sekarang berapa angkanya yang dikasih amnesti? Baru 2.000. Baru 2.000 tahap pertama aja. Nah, itu memang kewenangannya ada di Kementerian Hukum. Untuk usulan dari kita, siapa-siapa yang kira-kira bisa mendapatkan amnesti. Tetapi keputusannya itu Menteri Hukum dan Presiden. Menteri Hukum ya? Iya. Bukan Menteri Menteri Hukum ya? Iya, betul. Pertanyaan saya gini. Kenapa pemasyarakatan itu digabung sama imigrasi? Di mana titik temunya? Kecuali tadi, tidak ditahan tapi dicekal. Tapi tidak ditahan biasanya. Itu kan karena, saya nggak tahu persis alasannya. Karena dulu awalnya sebenarnya yang saya dengar itu akan menjadi masing-masing itu menjadi badan. Badan imigrasi, yang satunya badan pemasyarakatan. Terus kemudian dalam diskusi kan kami tidak ikut. Ya, akhirnya saya cuma mendapatkan telepon dari Pak Azwar Anas, saat itu Menteri PAN-RB, itu jadinya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, peserta rapatnya itu kan waktu itu dalam penyiapan kementerian itu kan ada beberapa perwakilan dari pemenang pemilu dan juga Pak Azwar Anas selaku menteri saat itu. Nah, karena itu kan ada perubahan Perpres. Dan kemudian juga di situ kalau saya menduga karena ini sama-sama sebelumnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sehingga dijadikan kementerian tergabung dalam satu kementerian. Gitu. Ini kan kementerian ini menjadi 3 kan? Kementerian Hukum sendiri, kemudian Hak Asasi Manusia sendiri, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan sendiri. Kalau hukum sih jelas, ya kan? Banyak. Aturan-aturan, kemudian macam-macam lah. Kalau ini juga jelas. Kalau HAM hampir tidak jelas. Saya nggak berani komentar. Tapi bukan wilayah Pak Wamen. Nah, saya cuma bikin apa kerja Menteri HAM ini ya? Mungkin kampanye, mungkin edukasi ya, gitu. Oke lah, itu another story. Nah, gini, saya ingin gini. Tadi kan pernah sempat menjadi ASN ya. Berapa tahun jadi ASN itu? Sekitar 2 tahun atau berapa tahun, nggak lama. Terus nggak lama? Iya. Jadi di BKPM, di BAM itu direkrut sebagai profesional. Memang regulasi memungkinkan merekrut tenaga-tenaga non ASN untuk jabatan eselon 1 ya. Ada sistem bidding ya. Nah sekarang kita bicara tentang industri pertahanan ya. Yang sebenarnya Pak Wamen bilang lebih fashionable. Passionnya di sini sebenarnya, fashionable-nya di sini kan. Apa yang melatar belakangi ya Pak Wamen belajar tentang pertahanan ini? Pertahanan dalam arti apa? Dalam arti luas, industrinya atau apanya? Dalam arti luas. Dalam arti luas. Karena saya mempelajari itu kebijakan pertahanan itu
dari perencanaan, Ya. kemudian sampai alokasi anggaran dan bagaimana mengelola Kementerian Pertahanan. Ya. Nah, di situ yang menarik itu juga karena gini, pertahanan itu kan sebenarnya kan pengeluarannya pasti, Ya. tapi manfaatnya tidak kelihatan. Ya, karena kan tergantung Rasa aman, ya ya kan. kan? Perdamaian, Iya. sehingga bisa. Justru kalau dia not working, Iya. bagus gitu ya. Iya. Artinya nggak ada ancaman, nggak ada apa kan? Tetapi memang kan ada bahasa pernah dengar civis pacem parabellum. Kalau ingin, Sering dengar. iya. Iya. Kalau Siap ingin aman, damai, siap harus siap perang. Ya, siap perang. Ya. Ya. Nah, terus kemudian dari situ artinya kan kita harus memberikan daya gentar, deterrent. Ya. Ya. Daya gentar, deterrent, artinya apa? Itu masuk kepada wilayah postur. Ya. Postur itu kan berapa jumlah Ya, postur pertahanan kita. postur pertahanan, ya. Terus kemudian masuk kepada hal-hal lain yang tentunya memberikan rasa gentar kepada siapapun Ya. dari negara lain. Nah, kemudian kalau kita berangkatnya dari bagaimana membuat satu strategi pertahanan, gitu kan, diawali kan dari ancaman dulu, ya. Ancaman kita apa sih? Ya, di kawasan, gitu. Terus kemudian baru dari situ ada strategi, ada postur, ada doktrin. Nah, ini semua menarik buat saya. Ya. Ya. Terus kemudian implementasinya, ya. Kemudian defense acquisition-nya sampai kepada kemampuan. Nah, di sini yang membuat saya lebih menarik lagi ketika bagaimana Indonesia itu bisa independen dalam konteks industri pertahanan. Nah, kita lihat dari sisi medan di Indonesia, kepulauan dan banyak hutan. Ya. Yang paling ditakutkan dari negara lain Indonesia itu kan karena gerilya, perang gerilya, dan itu dipelajari banget di luar negeri. Kemampuan Indonesia dalam perang gerilya. Buku-bukunya Pak Nasution itu luar biasa. Itu salah satu reference. Nah, tetapi ya, untuk perang gerilya itu artinya kita membutuhkan logistik, yaitu peluru, ya, di mana ini kita harus punya sendiri. Peluru itu isinya namanya propelan. Indonesia sekarang belum punya propelan itu. Pabrik untuk membuat propelan. Isian daripada peluru dan isiannya ya? Isiannya. Bukan cangkangnya ya? Cangkangnya itu juga diawali, kan kita udah tahu namanya selongsong. Iya, selongsong. Selongsong itu kan produk akhir. Sebelumnya itu adalah brass cup dulu. Brass cup bentuknya. Kemudian masuk ke mesin pengisian itu dijadikan selongsong dan diisi, terus kemudian dikasih primer, jadi peluru. Sebelum itu ada brass sheet dulu. Lempengan kuningan kayak gulungan kain. Ya, terus dibikin cup. Nah, kita tidak punya itu. Sampai kepada brass sheet-nya itu kita nggak punya. Lembaran kuningan itu. Itu harus punya. Gitu. Propelan harus punya. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa, kita sudah bisa. Oke, nggak tergantung sama orang lain. Karena tidak import. Ingat kita dulu pernah diembargo sampai tahun mungkin 2025 kalau saya nggak salah. Oleh Amerika? Amerika atau 2025. Susah sekali kita cari munisi itu susah. Kita impor kemana-mana itu cari barang nggak dikasih karena masih diembargo. Gitu. Nah, kita kan nggak mau terjadi itu. Ya. Kemudian di situ propelan itu bisa bikin peluru, itu pakai namanya single base. Kemudian double base itu untuk bom, ya, isinya bom. Kemudian MKB, istilahnya munisi kaliber besar, ya, yang bisa dipakai tank. Nah, itu double base. Terus kemudian
eh, yang terakhir itu komposit. Itu yang dipakai buat roket atau peluru kendali. Nah, baru kemudian ke yang lain-lain, gitu. Kayak misalnya pesawat tempur atau sekarang itu UAV dan lain sebagainya. Nah, itu setiap tahun anggaran yang dikeluarkan kalau negara seperti NATO itu 2% dari GDP. Nah itu kan kalau misalnya kita beli dari luar itu kan sayang, ya, menjadi impor. Tapi kalau kita bisa bangun di Indonesia itu akan menjadi salah satunya manfaat kepada penghematan devisa. Bahkan saya ambil contoh, Amerika Serikat itu sangat sukses dengan kebijakan pertahanan dalam hal industri pertahanan. Bang Refli tahu yang namanya Boeing 747, itu adalah produk yang kalah dalam tender. Ketika pemerintah, Department of Defense US pada tahun 1964 kalau tidak salah, itu memanggil Boeing dan Lockheed Martin untuk membuat pesawat angkut tetapi bukan propeller, tetapi jet. Kemudian payloadnya untuk bisa mengangkat muatan, ya, dan juga bisa terbang rendah, speknya dikasih, dipanggil dua ini dikasih biaya research. Setelah 3-4 tahun datang, yang satu adalah C7 Galaxy, yang satu adalah Boeing 747 namanya saat ini. Ya, tapi dulu namanya prototipe A, prototipe B lah misalnya. Yang menang itu C7 Galaxy. Tetapi si Boeing diuntungkan walaupun dia kalah tender, tetapi dibiayai research oleh pemerintah. Ya, akhirnya dikembangkan menjadi pesawat komersial. Dan akhirnya sepanjang tahun Boeing berdiri, ini adalah pesawat yang paling menguntungkan buat Boeing. Di samping 737. 747 itu diproduksi itu lebih dari 10.000. Dari tahun 69 sampai terakhir. Gitu. Nah, itu kan manfaat ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada pertahanan. Gitu. Jadi begini, kalau kita lihat Indonesia ini ya, Pak Wamen ya, sebenarnya kalau kita bicara industri pertahanan, tahapnya di mana sih? Ini kan ada tahap, kalau berasal swasembada, ya kan? Tapi tahap dia jadi industri yang bisa mendatangkan devisa menguntungkan. Ini tahap konsumtif, ya, cuma makan anggaran aja kan? Nah, kita masih di mana ini sebenarnya? Kalau dilihat dari persentase, kita masih konsumtif. Konsumtif. Kalau dilihat dari persentase dari anggaran yang dikeluarkan. Ya, udah pastilah karena kan yang kita beli yang canggih-canggih, yang kita jual barangkali baru inilah terbatas gitu. Ya, ini tantangan kepada pelaku industri pertahanan untuk bisa melihat peluang menjadi kita mendapatkan manfaat dari anggaran yang besar. Ya. Dan di situ saya merasakan bahwa ini adalah suatu hal yang penting. Negara yang maju, industri pertahanannya pasti maju. China, Korea, Jepang, ya, Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, hebat-hebat. Nah ini tantangan. Tapi mungkin korek nih kalau saya salah ya. Pertama berapa anggaran di Kementerian Pertahanan sekarang per tahunnya? Saya nggak gitu persis. Dulu kira-kira 100-an triliun. Dulu sih yang jelas di bawah 1% ya, 0,6% dari GDP gitu ya. Itu saat saya masih di sana itu masih di bawah 100. Masih di bawah 100 ya. Saya pernah mendengar ya kira-kira 100 lah. Ya 100-an. Nah, sekarang mungkin lebih. Iya, sekarang lebih kan. 100 itu ketika Pak 2014. Prabowo, iya. Tapi Pak Prabowo juga masih bilang 100-an juga waktu itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah dengan sebesar itu ya kan, terkesan perspektifnya itu bukan membangun industri pertahanan, terkesan ya, tapi ya membeli.
Ya memang dibutuhkan kecepatan. Iya, iya, iya. Kalau menunggu, kan gini Bang, saat ini memang mau tidak mau harus percepatan akuisisi. Oke. Ya, karena kita itu masih minimum essential force. Iya. Tetapi dalam konteks, ini kan ada dua hal yang berbeda. Konteks kita menjaga kedaulatan sama konteks kita mandiri. Iya. Ya. Nah, kalau ini bisa gap-nya itu dikecilkan, wah itu top, ideal. Itu makanya saya mulai dengan yang sederhana dulu, memenangkan perang gerilya dengan propelannya. Jadi kalau misalnya industri pertahanan Indonesia bisa cepat membuat propelan, sama kemudian bahan untuk brass cup, itu top. Itu aja dulu. Pertanyaannya adalah, apa problemnya? Belum bisa itu. Sumber daya manusia dan teknologinya atau bahan bakunya? Rasanya kalau bahan baku nggak mungkin Indonesia nggak ada ya? Kalau propelan itu harus dibikin bahan bakunya di Indonesia. Karena itu bahan dasarnya selulosa. Oke. Kita banyak. Banyak. Gitu, bisa itu. Nggak susah. Kalau bangsa... Kalau berasnya, itu kan koper. Iya, iya. Ya. Campuran kan, Indonesia punya. Gitu. Berarti soal policy, soal teknologi. Yes, kalau menurut saya ini perlu ada yang memaksa untuk ini bisa jalan. Kalau dulu waktu saya di Pindad dalam proses itu. Oke. Tapi kesan saya ini ya, nggak ada sih orang bicara industri pertahanan, bagaimana melakukan akselerasi terhadap industri pertahanan. Yang ada adalah mengakselerasi pertahanan, ya kan? Postur pertahanan, iya, dengan melengkapi pesawat apa-apa macam-macam. Tapi membangun industri pertahanan dalam perspektif tidak hanya pertahanan itu sendiri, tapi juga dalam perspektif ekonomi misalnya. Saya kok nggak lihat ya dari pemerintahan ke pemerintahan ya, sebagai sebuah alternatif pertumbuhan ekonomi misalnya. Belum Bang, ini kan sekarang masih program-programnya udah banyak yang istilahnya di pipeline ini udah banyak nih. Iya. Mudah-mudahan menjadi, karena ini kan di luar pekarangan saya nih. Ya, oke. Udah sekarang udah di pekarangan baru ya. Iya. Tadi kan adalah referensi ketika saya sempat ada di Kementerian Pertahanan dan juga bikin buku mengenai industri pertahanan. Tapi kalau sekarang policy-nya seperti apa, terus kemudian rencananya seperti apa, saya yakin lah, it's a matter of time. Oke. A matter of time, misalnya 100 tahun lagi. Oke. Nah, saya mau menyinggung sedikit ya. Pak Wamen, defense itu termasuk juga bicara tentang tentang menganalisis perang terjadi dan lain sebagainya gitu. Iya, karena itu kan salah satu hal yang kita harus kuasai dari kita menentukan postur, strategi, dan lain sebagainya itu kan ancaman. Ya, okay. Nah, ancaman berarti kan kita harus lihat sekeliling. Okay. Bagaimana sekeliling itu kan artinya dunia. Gitu. Termasuk kemudian kan defense diplomacy. Itu kan juga harus diatur dan itu menyangkut ke segala macam aspek dan negara. Jadi saya pernah mendengar nih, dari Pak Prabowo nih, saya pernah mendengar, bahwa Indonesia itu akan menjadi battlefield dari dua kekuatan. Pada waktu itu, saya lupa, sepertinya China dan Amerika. Gitu. Nanti, itu dokumen Rusia katanya, nanti ditinggalkan begitu saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kan perang kan sekarang udah asimetris kan, tidak melulu kekuatan bersenjata, tapi juga bisa pandemi, bisa juga kimia, bisa juga macam-macam, juga cyber dan lain sebagainya. Itu ramalan itu akan terjadi, bakal terjadi, atau sudah terjadi? Kalau itu kan tentu jawaban pastinya Pak Prabowo sendiri yang punya ya. Iya. Tetapi kalau saya boleh ikut menganalisa, ya tentu sekarang itu kan ada asymmetric war ya, yang segala macam itu bisa terjadi dan juga bentuknya juga bermacam-macam. Ekonomi pun bisa kita sebut perang. Ya, kenapa kemudian saya tertarik dalam hal industri, investasi,
Karena itu kan tarik-menarik itu kan juga perang. Ya, bagaimana kita bersaing agar kita bisa memenangkan persaingan dari sisi ekonomi. Yeah. Nah, kembali kepada tadi yang Bang Refli tanyakan, kalau menurut saya saat ini itu sudah terjadi, gitu. Mungkin masih sebagian, tetapi sudah dimulai. Kita nggak pernah tahu, misalnya bagaimana sebuah virus itu tahu-tahu menjangkit satu negara, gitu ya. Kemudian juga ada lagi yang namanya proxy, ya. Terus kemudian sekarang kita ambil contoh sekarang lah bagaimana di Timur Tengah terjadi proxy war, ya, sehingga misalnya salah satu yang terkenal itu kan bagaimana satu negara yang sekarang sedang berkonflik itu melakukan serangan menggunakan orang lain, gitu, ke negara lawannya. Nah, itu kan sudah terjadi, ya. Terus bagaimana penggunaan alat device, ya, yang sekian lama ditanam di negara tertentu oleh negara lawannya, atau secara serentak itu meledak, gitu kan? Itu kan merupakan satu fenomena perluasan medan pertempuran yang sekarang semakin kompleks, gitu. Tidak hanya perang konvensional. Kalau kita menyebutkan perang konvensional, perang antara Rusia dengan Ukraine itu sudah terlalu lama untuk perang modern, gitu. Dan cost-nya udah terlalu besar, gitu. Dan kita lihat sendiri bagaimana Rusia mengalami satu kesulitan dalam menghandle perang tersebut. Ya, Ukrainanya juga menjadi proksinya yang lain-lain, ya, udah menjadi kompleks. Jadi Ukraine itu karena dia bisa jadi proksi siapapun, maka dia bertahan. Tetapi kan itu juga tidak menutup kemungkinan. Waktu saya sekolah defense, tidak ada bayangan bagaimana sebuah negara seperti Ukraina itu kemudian Rusia perang gitu, itu tidak terbayang sebelumnya, gitu. Tetapi kejadian. Jadi tidak berarti menutup kemungkinan juga suatu saat nanti ya Indonesia bisa juga terjadi. Makanya kita harus perkuat. Gitu, kita harus siap. Ini ada yang mengatakan ya, sebenarnya nih syarat perang dunia ketiga itu sudah terpenuhi. Energi, pandemi, dan nuklir. Gitu. Jadi sekarang ini orang rebutan sumber-sumber energi kan, rata-rata orang mulai kesulitan energi. Begitu Selat Hormuz tertutup, udah mulai orang mikir harga naik. Harga naik, nggak karu-karuan. Pandemi sudah kita alami dan bahkan terus-menerus dicoba kan pandemi. Dan kata orang, pandemi itu adalah salah satu cara untuk mengontrol dunia ini dengan vaksinasi dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian semua orang bisa divaksin dan kemudian itu adalah total kontrol, kira-kira begitu kan. Kemudian nuklir ya tinggal dipencet aja knopnya kan. Sekali negara seperti Pakistan atau kemudian China ada nuklir juga. Ada. China, Taiwan ada. Taiwan tidak. Tidak. Kemudian Korea Utara, India ada. Afrika Selatan ada, India ada, Pakistan ada. Maka kalau ketika negara tersebut kepepet, bahasa Jawanya tiji tibe ya kan, mati siji mati kabeh ya kan, itu gimana pendapat seperti itu? Dan lalu kemudian perluasan perang ke Laut Cina Selatan dan akhirnya imbasnya ke Indonesia. Logiknya kita harus lihat, China bisa menahan diri untuk tidak melakukan satu perlibatan jauh di Taiwan. Salah satunya apa? Karena kalau dugaan saya mementingkan pertempuran ekonomi. Kalau misalnya menyerang tetapi akhirnya merugikan secara ekonomi, pasti dihindari. Sekarang yang takut. Padahal kalau dia menyerang mudah sekali. Mudah sekali. Asal Taiwan tidak jadi proxy war. Ya makanya kan dia berhitung. Iya. Ya. Begitu juga. Ini cerita yang boleh dibilang sangat kuat argumentasinya. Yang takut harga minyak naik tinggi itu lebih kepada Amerika. Karena nanti akan
dunia ekonominya akan kacau balau. Oke. Jadi dia itu sekarang susah payah mendorong produksi minyak supaya harga bisa ditekan. Benar nggak? Dia juga sebenarnya sudah pengen damai dengan Iran? Enggak Ya kalau begini, kalau pingin itu kan sah-sah aja pingin kan. Iya. Tetapi kan untuk supaya damai itu kan ada kondisi-kondisi yang sampai saat ini kan belum terjadi. Nggak, itu maksudnya itu sebuah kondisi bahwa dia pun khawatir kalau perang terus-menerus justru yang rugi Amerika sendiri gitu. Dua-dua rugi. Pertama, Iran itu produksi minyaknya kan tinggi. Ya. Minyak itu tidak bisa dihentikan. Pilihannya adalah ditampung atau dibuang. Seberapa banyak Iran bisa membuang minyak itu? Oke. Itu satu. Di sisi lain, dengan terjadinya... Dan seberapa banyak bisa menampung gitu ya? Iya, itu nggak bisa di stop. Kalau di stop, itu secara teori dan juga praktek sumurnya rusak. Oke. Kalau dihentikan. Jadi terus-menerus. Terus harus produksi harus dilakukan. Iya. Mau ditampung di mana? Kalau Selat Hormuz tetap ditutup. Iya. Patokannya ini nanti November. Gitu. Nah, di sisi lain, ya, itu negara pada umumnya, termasuk Amerika Serikat, takut harga minyaknya makin tinggi. Jadi sekarang dibikin rendah-rendahin terus dengan supply-nya ditambah. Gitu. Jadi ini sekarang ini udah lucu, yang namanya perang itu memperhitungkan banyak faktor. Iya. Bursa saham. Dulu waktu Perang Dunia Kedua tidak banyak. Iya. Ya. Komoditas, bursa saham. Sekarang orang concern dengan itu. Gitu. Bahkan kadang-kadang saya berseloroh gitu kepada teman-teman gitu ya. Ini yang paling menguntungkan ini yang mengetahui kapan damai, kapan perang. Kenapa? Beli saham dan jual sahamnya itu dia yang kendalikan. Dia tahu actionnya kapan gitu. Iya, gitu. Dan itu kan yang paling tahu kan ya kita tahu sama-sama tahu siapa kan. Tapi yang paling lucu adalah kenapa selalu solusinya tuh perang ketika masalahnya itu mungkin cuma masalah ekonomi kan. Jadi masalah kalau Trump popularitas dalam negeri yang turun gitu-gitu, tiba-tiba jalannya adalah perang gitu. Dilakukan oleh Bill Clinton, George Walker Bush ya kan, Ronald Reagan juga. Kok bisa begitu? Dan akhirnya dia sendiri yang kemudian merasa, loh kok malah merugikan Amerika misalnya. Kalau pendekatan yang saya berdasarkan apa yang saya pelajari, itu kan adalah bagaimana suatu negara itu mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Ini tidak jauh dengan apa yang dipahami oleh Pak Presiden kita. Ya, food, energy, water. Amerika itu selalu concern dengan yang namanya energy. Ya. Kenapa dia cuek aja di beberapa negara yang tidak menghasilkan oil? Mau otoriter, mau apa terserah. Terserah. Nggak ada kepentingan. Tapi begitu Venezuela, begitu Iran, Irak beda lagi. Iya. Dan itu kan udah jelas. Food, energy, water. Yeah. Indonesia tidak ada isu di water. Antisipasi boleh agar tidak menjadi suatu saat di kemudian hari menjadi masalah. Ya. Tetapi food, karena penduduk kita banyak, menjadi concern Bapak Presiden. Kemudian energi. Gitu. Ini juga menjadi concern kita. Amerika lebih ke energi. Karena food dia berlimpah kan dengan dataran datar yang istimewa di saya daerahnya lupa namanya. Tapi kan disitulah setiap negara itu punya ancaman yang berbeda-beda sehingga responnya juga berbeda. Gitu. Ada buku kan Challenge and Response. Ya. Di Amerika tuh dia sepanjang pegunungan itu ya, yang daerah subur itu. Daerah subur itu Midwest kalau nggak salah. Itu. Di situ kan dulu juga terjadi perang saudara itu kan, civil war itu kan juga antara kepentingan petani pemilik lahan ya dengan kepentingan di di utara. Itu menghasilkan satu civil war di Amerika tahun 18-an itu. Ini Bro Silmi ini kalau misalnya disuruh balik ke pertahanan kayaknya lebih ke sana pengennya. Yang penting bermanfaat aja. Bermanfaat. Bermanfaat. Tapi kan harus the right person on the right place mestinya kan. Jadi kalau dia makin right, ini makin bagus di situ. Oke, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Boleh dong, tanya. Ada yang mau tanya nggak?
Ya. Pasti izin Pak, ada Alcatraz, penjara paling serem di dunia, Iya. juga di Singapura ada Yellow Ribbon. Iya. Gimana cara napi jadi produktif? Mereka di kemasyarakatan tapi diproduktifkan. Suaranya udah masuk enggak dia? Kalau suaranya nggak masuk, direkam dengan handphone. Kalau dulu. Pak Silmi diminta untuk mendesain satu buah lapas, mau dong Pak dijelasin ada apanya, terus juga produktifnya itu gimana Pak? Saya lihat Pak juga sedang mengusahakan itu Pak. Oke, Iya. saya tambahkan sedikit. Waktu saya pernah ke Belanda, diajak oleh Wamen dulu, namanya Denny Indrayana, kita ke penjara di Belanda. Dalam pikiran saya, enak sekali ini penjara begini. Main tenis meja, bersih tempatnya kan. Kemudian ya fasilitasnya bagus, mau fitness, mau apa dan lain sebagainya. Dia orang betah. Saya tanya waktu itu, kita tanya-tanya, ada nggak semacam apa istilahnya kalau penjara jebol itu kan? Seumur hidup di situ sekali aja katanya. Yang lainnya nggak ada. Setelah kita lihat, ya wajar saja memang. Orang seperti tinggal di hotel aja kan, dengan fasilitas seperti itu. Saya tanya dua hal. Itu hal yang seharusnya dilakukan memang, membuat warga binaan nyaman, apa iya, sehingga dia kemudian nyaman, dan kemudian jangan-jangan dia pengen jadi penjahat lagi. Tapi sebaliknya jangan-jangan yang tidak nyaman malah lebih lagi. Dan yang kedua adalah, kita dalam perspektif yang kesana nggak sesungguhnya? Gini, Alcatraz atau penjara-penjara yang menyeramkan, Ya. itu adalah cerita di masa lalu. Ya. Di mana hukuman itu adalah Pembalasan. utamanya adalah pembalasan Ya. dan menakutkan supaya orang tidak masuk lagi. Ya. Which is true. Orang jera ya. Ya, orang jera. Nah, pendekatan yang saat ini dilakukan itu kan karena dengan adanya HAM dan lain sebagainya adalah pembinaan agar dia siap kembali lagi ke masyarakat, Ya. kemudian menjadi bermanfaat. Ya, saya sebenarnya mengambil sikap ya bagaimana supaya penjara itu produktif. Produktif itu bisa menghasilkan. Kenapa? Karena kalau kita bisa membuat penjara itu produktif, paling tidak mengurangi beban anggaran. Kemudian melatih juga warga binaan itu bekerja. Ya. Dan dia udah terbiasa kemudian memiliki percaya diri dan memiliki tabungan untuk kemudian nanti ketika keluar ya tidak lagi menjadi kriminal. Ya. Ya. Jadi dia di situ dia produktif dan menghasilkan uang. Menghasilkan ya? uang. Okay. Saya memberi contoh, itu sebenarnya udah dimulai dari zaman Belanda. Kayak di Cipinang itu adalah untuk produk besi dan kayu. Untuk produk garment itu ada di Cirebon. Produk cetakan itu ada di Sukamiskin. Yeah. Produk pertanian itu ada di Tangerang. Ya. Kenapa kita nggak seperti itu lagi konsepnya? Daripada berdesak-desakan, ya. Terus kemudian juga takut juga enggak seperti Alcatraz, Yeah. ya. Tetapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Nah, ambil yang produktif, bisa menghasilkan, membuat percaya diri, tidak kembali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Di Belanda, memang standar daripada kualitas penjaranya dan juga kapasitasnya itu memang cukup. Yang tadi Bang Refli sampaikan. Terus kemudian mereka sudah menerapkan hukuman alternatif yang ada sekarang di KUHP baru, hukuman alternatif tersebut. Nah, hukuman alternatif itu kenapa diberikan? Karena kan sebenarnya selain hukuman juga dia kita optimalkan daripada kemudian menghuni penjara menjadi beban. Kenapa dia tidak di luar? Hasilnya bisa dikembalikan ke masyarakat. Ya, toh juga kebebasannya itu dibatasi. Hukuman alternatif kan prinsipnya itu, kebebasannya kan dibatasi, tetap tidak melepas daripada jiwa atas
dasar kemudian pemberian hukuman. Nah, kombinasi itulah yang membuat Belanda penjaranya itu relatif kosong. Tetapi kosong setelah dia punya kapasitas penjara 0,1%. Oke. Bahkan dia memiliki 0,2. Ya. Nah, Indonesia itu 0,1 aja belum. Belum. Gitu. Harusnya kita punya 0,2. Harusnya. Singapura ya itu rapi, bagus. Ya. Tetapi nggak betah juga. Saya 1 jam meninjau di sana, nggak betah bang. Padahal saya meninjau. Karena? Di sana sangat strict. Penghuni di lantai 5, ya sampai nanti dikeluar dari penjara, misalnya hukum 5 tahun, ya di lantai 5 itu terus. Nggak bisa kemana-mana. Pindah lantai aja nggak bisa. Ya. Dan dia benar-benar di dalam penjara, tidak ada AC, rapi, bagus. Tapi tidak nyaman sama sekali. Nah itu yang saya bisa lihat. Nah itu yang saya katakan tadi kan, ada yang penjara model Belanda yang sangat ham perspektif, model Singapura yang biar orang kapok gitu kan, ya kan. Nah Indonesia itu mau kemana? Indonesia itu arahnya adalah ke pembinaan, ke produktif, gitu. Nah kapok itu kan sebenarnya relatif. Dengan memberikan mengambil hak kebebasannya, itu kan buat mereka juga udah hukuman. Dari hasil wawancara saya atau diskusi dengan beberapa narapidana korupsi, itu paling berat tuh di 3 bulan, 6 bulan pertama, bang. Iya. Proses persidangan, berita di media, bagaimana keluarga menghadapi cobaan, ya. Ketika ada salah satu anggota keluarganya didakwa, gitu ya kan? Itu udah hukuman di awal itu 6 bulan lah, maksimum 1 tahun kalau persidangannya lama. Setelah itu di dalam penjara dia akan adaptasi, muncul rasa nyaman juga, gitu. Tetapi kemudian yang membedakan apa? Kebebasannya tidak ada. Nah, kebebasan itulah yang kemudian diperjuangkan, ya, atau yang akan menjadi hal yang menakutkan itu bagi orang-orang untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Ya. Kalau dilihat dari luar, penjara di Singapura kayak gedung, kayak apartemen. Iya, iya. Gitu. Tapi di dalam bagus, tetapi kebebasan zero. Jadi dia cuma punya waktu 45 menit keluar dari ruang penjara. 45 menit dalam 1 hari. Sisanya di dalam sel. Gitu. Tapi nggak nyaman. Saya sebenarnya pengen ngomong tentang hal-hal yang cerita-cerita buruk tentang penjara ya, atau pemasyarakatan ini. Tapi saya kira itu cerita klasik lah. Saya titip aja. Daripada kita mengulang-ulang kan. Saya titip ke Pak Wamen ya. Cerita tentang suka miskin, ya. Cerita tentang misalnya ada napi yang bisa keluar masuk seenaknya. Cerita tentang yang namanya ruangan itu bisa dibeli, harus ada harganya dan lain sebagainya. Cerita tentang penguasaan teritorial sebuah lapas sehingga bahkan officer atau petugas pun tidak mampu mengendalikannya dan lain sebagainya. Nah itu saya tidak ingin spesifik karena saya tahu walaupun spesifik itu kan barang yang sudah kita ketahui dan kira-kira policy ke depannya apa ya proyeksi Pak Wamen terhadap lembaga pemasyarakatan ini atau penjara ini? Secara bertahap tentu harus kita menuju kepada satu penjara yang ideal. Ya artinya secara aturan main, secara kapasitas, ya, fasilitas, dan juga hal-hal yang menyangkut daripada upaya pembinaan itu bisa dilakukan dengan optimal. Penjara adalah penjara, di mana di dalamnya juga ada manusia yang harus dibina. Termasuk juga kita membina pegawai-pegawai kita agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perlu proses. Dan itu tidak terlepas dari
apa kebijakan yang kita buat saat ini. Saya sangat mendorong yang namanya penambahan kapasitas. Oke. Setelah penambahan kapasitas itu terjadi, termasuk juga penambahan SDM, baru kita bisa melakukan upaya yang lebih ideal. Iya. Di setiap penjara, itu jumlah penjaganya itu 1:39. Sementara idealnya itu 1:15. Dari situ aja kita sudah kekurangan orang. Padahal kita sudah mengelola untuk lapas sendiri itu 50.000. Imigrasi 15.000. Maka totalnya 65.000. Belum lagi untuk tadi yang namanya hukuman alternatif. Itu membutuhkan tambahan pegawai sekitar 20.000. Kenapa ditempatkan di Bapas? Bapas itu adalah untuk mengawasi hukuman alternatif. Bapak itu badan Pemasyarakatan, Badan- balai pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan. Oke. Jadi dia yang melakukan pembinaan di luar penjara. Jadi kayak misalnya orang yang sudah mengalami udah masuk proses asimilasi atau proses yang namanya hukuman PB, Iya. ya Pembebasan bersyarat. pembebasan bersyarat itu adalah menjadi kewenangannya Bapas. Iya. Dilihat bagaimana apa yang dilakukan, dibina. Iya. Nah, termasuk juga ketika misalnya yang alternatif tersebut, gitu. Sampai kepada kayak misalnya orang pada nggak tahu tuh, kayak tahanan rumah itu hitungannya berapa sih? Tahanan kota itu berapa? Tahanan rumah itu hitungannya 1/3. Gitu. 3 hari di rumah menjadi tahanan itu sama aja dengan 1 hari di dalam penjara. Oke. Tahanan kota itu 1/5. Gitu. Nah, cuman kan itu kembali lagi harus dilengkapi dengan kebijakan dan aturan. Gitu. Saya mau bercanda. Kalau tahanan rumah tapi rumahnya banyak gimana? Pokoknya dia nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kecuali dia punya lorong bawah tanah. Pak Wamen, closing statement. Ya, Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Berikan kami kesempatan sampai pada waktunya kita bisa menyelesaikan tugas kewenangan dan juga tanggung jawab kita secara optimal di akhir masa tugas. Oke. Mudah-mudahan janji ini ditunaikan. Soal hasil itu kan yang penting kerjanya dulu. Hasil itu ya tentu akan mengikuti apa yang dikerjakan. Makasih Pak Wamen. Terima kasih. Mudah-mudahan Bang ini Refli. bukan yang pertama kan? Karena Semoga- saya tahu ada teman Anda yang katanya, "Oh, jangan ke RH Channel." Itu harus diundang. Harus diundang gitu Harus ya. diundang. Biar dia tahu benar ya Iya. bahwa RH tidak menyerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.